Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang pertama, marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk melakukan Zoom pada pagi hari ini. Selawat beriringkan salam buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Fitri Ramadhani dengan NIM 2208643. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Kontribusi Koordinasi Daya Ledak Kekuatan Otak Lengan dengan Ketepatan Smash Bola Voli pada Klub Bola Voli Pemda. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Yuni Astuti, SPD, MPD. Baik, untuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang, menceritakan tentang pendidikan dan permainan bola voli. Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi dasar manusia, mempersiapkan sumber daya yang berkualitas, memiliki daya saing, dan mampu menghadapi perubahan yang sangat pesat. Pendidikan harus berorientasi ke masa depan yang memperhatikan tujuan kemampuan zaman yang ditandai dengan pesaing yang sangat kompleks. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dalam arti serupa juga diartikan sebagai sebuah media untuk mendorong pertumbuhan fisik, psikis, motorik, pengetahuan dan penalaran, serta pembiasaan pola hidup sehat yang seimbang. Selanjutnya yaitu bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang sedang populer dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Popularitas bola voli di lingkungan masyarakat terbukti dengan seringnya diselenggarakan kejuaraan antar klub Indonesia. Di sini menurut Irwanti dan Mariati 2018, bola voli merupakan permainan beregu yang dipertandingkan baik di tingkat daerah maupun di tingkat internasional. Selanjutnya, menurut Sumiardi dan Kriyanto dalam Jurnal Ilmu Sastra 2018, di sini ada berbagai teknik. Yang pertama yaitu smash. Smash adalah spike yang identik dengan bola panjang atau umpan-umpan yang tinggi disajikan oleh penumpang atau diumpan dari pengumpan. Menurut Erianti, smash adalah pukulan utama dalam penyelenggaraan untuk mencapai kemenangan. Dalam melakukan smash, diperlukan raihan dan kemampuan meloncat yang tinggi agar keberhasilan dapat dicapai dengan gemilang. Selanjutnya yaitu otot tungkai. Otot tungkai merupakan gabungan dari beberapa unsur fisik, yaitu kekuatan dan unsur kecepatan. Artinya, kemampuan otot dapat dilihat dari hasil suatu unjukan kerja yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan dan kecepatan. Yang kedua yaitu otot lengan, merupakan kemampuan otot lengan untuk menghasilkan tenaga maksimal dalam satu kali kontraksi otot atau waktu yang singkat. Kekuatan adalah kemampuan kelompok otot untuk mengatasi suatu beban atau tahanan dalam menjalankan aktivitas. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagian berikut. Yang pertama yaitu mengkoordinasi daya ledak dan kekuatan otot lengan saat melakukan smash. Yang kedua yaitu daya ledak otot lengan dengan ketesmatan smash saat melakukan smash. Yang ketiga yaitu teknik yang salah atau tidak tepat juga merupakan salah satu penyebab gagalnya melakukan smash. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan rumus masalah di atas dan agar tidak terjadi perluasan permasalahan, maka penelitian membatasi penelitian ini pada proyek kajian
subjek kajian, segi waktu, dan segi tempat. Yang pertama yaitu daya ledak, yang kedua kekuatan otot lengan, dan ketiga ketepatan smash. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, identifikasi masalah dan metode masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat kontribusi yang signifikan antara daya ledak otot lengan dan ketepatan smash pada klub bola voli? Yang kedua, yaitu bagaimana hubungan kekuatan otot lengan dengan ketepatan smash klub bola voli tersebut. Yang ketiga, yaitu apakah ada hubungan daya ledak dan kekuatan otot lengan secara simultan dengan ketepatan smash bola voli. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui hubungan daya ledak ketepatan smash bola voli. Yang kedua, mengetahui hubungan kekuatan otot lengan dengan ketepatan smash pada bola voli. Yang ketiga, yaitu mengetahui hubungan daya ledak dan kekuatan otot lengan secara simultan dengan ketepatan smash. Selanjutnya, yaitu landasan teori. Yang pertama, yaitu saya mengambil tentang permainan bola voli. Menurut Bustal 2005 menyatakan bahwa permainan bola voli adalah suatu ilmu yang menggunakan bola untuk dipantulkan di udara hilimudit di atas net atau jaring dengan maksud dapat menjatuhkan bola di dalam peta daerah lapangan lawan dalam rangka mencari kemenangan atau memantulkan bola ke udara dapat mempergunakan seluruh anggota atau bagian tubuh dari ujung kaki sampai ke kepala dengan pantulan sempurna. Yang kedua yaitu ketepatan smash. Menurut Marta Dinata 2004, teknik dasar smash sangat penting untuk dipelajari oleh setiap pemain bola voli, terutama bagi pemula. Sedangkan menurut Bullstall mengatakan bahwa seorang pemain yang pandai melakukan smash atau dengan istilah asing smasher harus memiliki kegesitan dan pandai melompat serta mempunyai ketepatan memukul bola dengan sekeras mungkin. Yang ketiga yaitu kesalahan melakukan smash. Yang pertama, pemain melakukan take off tanpa kekuatan yang memadai, akibatnya bola akan terpukul pada ketinggian yang kurang tepat. Selanjutnya, seluruh gerakan tak disertai ritme yang baik, sehingga tangan waktu take off dan jam mulai meloncat dan loncatan sendiri, ditandai oleh keraguan yang sangat mempengaruhi smash itu sendiri. Yang ketiga yaitu kurang dapat menaksir ketinggian bola, sehingga bola itu dipukul terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang keempat, pergerakan kaki kurang baik, sehingga tinggi lompatan pun kurang sesuai dengan ketinggian bola yang akan dipukul. Yang kelima, ayunan lengan kurang sempurna. Kadangkala hanya satu lengan saja yang terayun, sehingga eh, berpengaruh terhadap kurangnya bantuan pada loncatan itu sendiri. Selanjutnya, terjadi suatu putaran tubuh akibat ayunan lengan yang tidak pada tempatnya. Yang ketujuh, yaitu pergelangan tangan tetap kaku sehingga bola tidak terpukul pada bagian atas. Pukulan seperti ini sering gagal, bola keluar atau tersangkut pada net. Selanjutnya, yaitu daya ledak otot lengan. Daya ledak sering disebut dengan explosive power karena proses kerjanya anaerobik yang memerlukan waktu tercepat dan tenaga yang kuat. Ketepatan ini merupakan kombinasi antara kekuatan dan kecepatan. Menurut Sarifuddin, daya ledak merupakan terjemahan dari kata eksplosif atau power dalam bahasa Inggris dan Schnellkraft dalam bahasa Jerman. Berdasarkan kamus pengetahuan olahraga Jerman, power yang berarti ketepatan untuk meraih suatu kekuatan setinggi mungkin dalam waktu yang singkat. Baik, selanjutnya yaitu eh, kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah
disertai dengan teori-teori yang dikemukakan para ahli, seperti yang dipaparkan dalam kajian teori penelitian berpendapat prestasi olahraga merupakan masalah yang majemuk. Maksudnya, terdapat banyak faktor dan hal yang mempengaruhi ketepatan smash. Semua faktor itu saling berkaitan antara satu sama lain. Salah satu faktor utama dalam smash adalah daya ledak otot tungkai dan koordinasi mata tangan. Daya ledak atau tungkai sangat berpengaruh dalam melakukan sebuah smash dalam permainan bola voli. Keberhasilan sebuah smash dipengaruhi oleh kecepatan gerak bola. Hal ini didukung oleh daya ledak atau tungkai untuk take off dan koordinasi mata tangan sangat diperlukan dalam melakukan pukulan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian korelasi yang ingin melihat hubungan antara variabel. Adapun variabel bebasnya adalah daya ledak, kekuatan otot lengan, dan koordinasi mata tangan, serta variabel terikatnya adalah ketepatan smash. Dengan demikian, penelitian ini bersifat mengungkapkan mengenai kontribusi koordinasi daya ledak kekuatan otot lengan dengan ketepatan smash yang dimiliki pemain klub bola voli. Rancangan ini mencakup persiapan menentukan populasi sampel dan pengumpulan data dengan cara memberikan tes terhadap sampel. Data yang diperoleh diolah dengan metode korelasional. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian yaitu dilakukan di klub bola voli, namanya yaitu Klub Bola Voli Pemda di Kabupaten Kota Padang. Untuk tempatnya yaitu tempat dan waktu yaitu waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2024. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi menurut Sugiono 2013, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari kutipan di atas, populasi dalam penelitian ini adalah Koblopoli, Kabupaten Padang yang berjumlah 15 orang. Untuk yang perempuan yaitu 9 orang dan laki-laki 6 orang. Untuk sampel, menurut Ari Kunto Suharismi, populasi yang kurang dari 180 lebih baik diambil semuanya jadi sampel. Sehingga penelitiannya berupa populasi, sebaliknya apabila populasinya lebih dari 150, maka ya bisa diambil 25%. Jadi, dalam penelitian ini, sampel diambil secara total, yaitu sampel yang berupa populasi berjumlah 15 orang. Selanjutnya yaitu eh, definisi operasional. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama yaitu daya ledak. Menurut Niluh 2018 dan Adnan dan Arlidas 2019, daya ledak adalah kemampuan seorang melakukan aktivitas secara seketika dengan menggerakkan seluruh kekuatan dengan durasi yang singkat. Selanjutnya yaitu kekuatan otot lengan. Kekuatan otot lengan adalah kemampuan otot lengan untuk mengembangkan kekuatan maksimum dengan memaksimalkan kontraksi untuk mengatasi beban dan hambatan. Selanjutnya yaitu ketepatan smash dalam bola voli.
Yaitu kemampuan dalam mengarahkan bola ke sasaran tertentu sehingga lawan kesulitan dalam pengambilan bolanya dan menghasilkan poin. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian data penelitian ini adalah melakukan tes, yaitu yang pertama daya ledak otot tungkai dilakukan dengan tes vertikal jam, yaitu menurut Widya Stuti 2011. Yang kedua yaitu koordinasi mata tangan, yaitu menurut Ismayanti 2006. Selanjutnya yaitu tes ketepatan smash, yaitu menurut Soeharno 1985 dan Ahmad 2015. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu eh, tes daya ledak otot tungkai. Untuk tujuannya yaitu mengukur power tungkai. Yang pertama sasaran laki-laki dan perempuan berusia 9 tahun ke atas. Selanjutnya alat yaitu papan bermeter yang dipasang ke dinding dengan ketinggian dari 150 cm sehingga hingga 350. Cara pelaksanaannya, papan bermeteran yang di atas dipasang di dinding dengan ketinggian dari 150 hingga 300, tingkat ketelitian hingga 1 cm, penghapusan papan skala sebuk hapus. Yang selanjutnya penilaian. Ukur selisih antara tinggi loncatan dan tinggi raihan. Selanjutnya yaitu tes koordinasi mata tangan. Tes koordinasi mata tangan yaitu tes lempar tangkap bola yang dipantulkan ke dinding. Satuan tes lempar tangkap bola ini adalah jumlah bola yang dimasukkan ke sasaran dari 10 kali lemparan. Cara kerjanya yaitu sebelum melakukan pengukuran dan tes praktik ketepatan koordinasi mata tangan, terlebih dahulu semua peserta diberikan penjelasan. Langkah kerjanya yaitu memastikan jarak pelempar dari sasaran sejauh 2,5 meter. Yang kedua, mengumpulkan bola untuk melemparkan sasaran. Yang ketiga, menyiapkan peralatan tulis. Selanjutnya, tes mes dari Laviage. Tes ini dimaksud untuk mengukur ketepatan smash pemain dalam ketepatan mengarah bola ke sasaran tertentu. Yang pertama, perlengkapannya berupa bola voli, net, lapangan voli. Yang kedua, yaitu meteran, tali lavia, lakban, kapur, kertas, dan alat tulis. Cara pelaksanaannya, pelaksanaan tes untuk hasil smash normal dilakukan sebanyak 10 kali setiap peserta tes. Yang kedua, umpan 3 kali berturut-turut tidak di smash dianggap 1 kali gagal dan nilai 0. Yang ketiga, teknik pelaksanaan smash sesuai peraturan permainan, semua pelanggaran dinilai 0. Jika bola yang di smash jatuh pada garis batasan antara dua petak sasaran, harga tertinggi yang diambil sebagai nilai smash. Yang selanjutnya yaitu tentang penilaian. Nilai akhir setiap peserta tes adalah jumlah nilai yang diperoleh dari 10 kali smash. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Untuk melihat keeratan hubungan antara daya ledak otot tungkai atau X1 dan X2, koordinasi mata tangan terhadap ketepatan smash digunakan korelasi produk momen, yaitu menurut Sujana 2005 dirumuskan sebagai berikut. Baik, cukup sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.